Oke, masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya bikin konten ini masih tentang airsoft gun ya, airsoft gun daerah Purwakarta. Kebetulan memang saya lagi nyari pengen gabung gitu. Masih video yang kemarin masih nyambung dari video kemarin ini juga. Jadi saya dulu tuh di Bandung tahun 2012 ya. Saya ikut bos jualan airsoft gun juga. Dan banyak juga pecinta airsoft gun lagi di Antapani itu, di daerah Kria Condong ya, letaknya di Maluki Square di lantai 910. Itu ada juga dari aparat, ada TNI Polri yang olahraganya, terus pegawai swasta lah, ada pegawai bank, ada artis juga, ada artis ada. Terus saya bikin konten ini jadi sebenarnya memang kangen airsoft gun lah gitu. Dulu tahun 2012 saya di Bandung setahun ya, dari 2012 tuh saya ke Kalimantan. Nah, jadi maksudnya kalau ada daerah Purwakarta, saya pengen banget ada airsoft gun daerah Purwakarta, terus bikin skrimis gitu apa. Dan kebetulan alhamdulillah saya dulu jadi marshal juga, ikut lah, ada pengalaman sedikit. Jadi pengen ada airsoft gun daerah Purwakarta ya, karena saya pencinta olahraga airsoft gun. Dan kebetulan kayaknya daerah Purwakarta itu Jatiluhur bagus lokasinya. Di Kierapres juga alhamdulillah, daerah Wanayasa ya. Kierapres itu daerah Kecamatan Pemekaran Baru, termasuk Pondok Salam itu kan. Kierapres tuh Kierapres, Pondok Salam, Sukasari kalau itu 17 kecamatan daerah Purwakarta. Jadi di Kierapres juga Kierapres itu lokasinya bagus kalau buat skrimis, buat lokasinya itu ada daerah pegunungan juga, hutan-hutan gitu, terus ada pohon-pohonnya juga lah, bagus. Dan masih banyak lah lokasi yang bagus ini. Jadi saya bikin konten ini pengen gabung silaturahmi, banyak teman, terus banyak rekan-rekan, banyak saudara lah intinya gitu. Nah, dulu di Bandung itu saya ikut bos kan, jualan unit juga, ada laras panjang, laras pendek, termasuk contohnya kalau laras pendeknya kan FN, Baretta, Makaro, Walter PPK itu ada. Kalau laras panjangnya GNP, kayak itulah, banyak kayak AK47 gitu. Tapi itu semua airsoft gun ya. Dan kalau airsoft gun itu kan aturannya, peraturan dulu itu nggak boleh ditenteng ya, harus dikantongin lah gitu. Terus kalau airsoft gun tuh pasti di pinggirnya ada titik merah itu, titik merah buat ngebedain antara yang asli dan enggak itu. Kalau airsoft gun semua ada titik merah di pinggir unitnya. Dan saya juga ikut upgrade dulu, nyervis sedikit lah, ada ilmu sedikit. Terus jualan gotri juga, BB. Kalau gotri kan buat olahraganya buat lomba ya, bukan buat perang langsung lah gitu, buat olahraganya perang langsung karena berbahaya. Terus peraturannya juga kan
gotri itu nggak boleh, memang nggak boleh karena bahaya, karena dia dari besi kan, ada kuningan besi itu. Terus peraturan mainnya dulu itu jarak 6 meter nggak boleh nembak, karena saya kan diajari juga marsal sebagai wasit lah gitu ya. Saya di atas gedung, saya di atas, itu yang main di bawah gini penyisirannya. Jadi kalau yang kena hits angkat gitu ya, hits. Terus jaraknya 6 meter nggak boleh nembak, jarak 6 meter nggak boleh nembak. Kalau yang udah kena saat mundur lagi ke lokasi semula gitu. Dan untuk peraturannya tadi waktu juga ada yang rebutan bendera juga ada, sini pasang bendera, sini pasang bendera. Kalau misalnya pasukan dari sini dapat bendera itu, ya udah itu kalah timnya. Ada gimana perjanjian lah, peraturannya gitu. Dan saya juga memang nyari-nyari di daerah Purwakarta, nggak ada ya kata saya gitu. Kalau daerah Bogor saya dengar, Jakarta banyak lah. Tapi dulu tuh di Bandung banyak juga yang dari Lembang, Subang dulu yang main tuh, dari Tasik, ya ikut main di di mall itu. Kan 2 lantai dulu ya, 2 lantai. Dan menurut saya kalau Purwakarta itu kalau buat skrimis bagus, medannya bagus alam ya kan, ada kayak Jatiluhur itu bagus banget. Dan saya juga di Bandung alhamdulillah dulu sama bos saya kan dibikin surat perizinan juga dari Perbakin, dan izinnya itu ada masa aktifnya itu ya, kan bikin laporan lagi. Karena unit yang dulu tuh spring juga ada spring. Contohnya spring itu dari Bantai, grup Bantai dari mana dulu, Bantai dia. Lembang kalau salah, dari Lembang. Grup Bantai, terus spring banyak dulu, banyak dari Bandungnya juga. Dan kalau kayak daerah Bandung tuh dulu saya jadi diajarin bikin surat izin juga dari Perbakin gitu. Terus kadang saya jual unit juga, kan ada yang pesen misalkan anter nih ke Anu ya. Kalau kadang dulu ya ada jauh juga dari Papua, Pulau Kalimantan, pesan-pesan gitu. Jadi saya kirim lewat Tiki dulu, di daerah Mandul, Gatot Subroto itu, Tiki kirim ke Papua, ke Kalimantan gitu. Dan menurut saya memang kalau di airsoft gun ini buat anggota, jadi buat anggotanya bisa mudah-mudahan kalau buat unit yang dari laras panjang kayak dan juga laras pendek ya, itu kan kalau laras panjang itu pakai baterai. Kalau laras pendek dia pakai CO2 buat lomba nembak ya, nggak boleh kalau buat peperangan. Kalau laras pendeknya seperti FN, Baretta, kayak Walter itu pakai green gas, jadi diisi ulang kayak buat bensin gitu. Dan kalau buat tembak reaksi, lomba nembak boleh CO2. Kalau buat perang nggak boleh karena berbahaya itu ya, berbahaya. Kalau buat lomba nembak boleh tembak reaksi. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf, bukan saya sok tahu saya bisa, tapi intinya saya bikin konten ini saya merasa kangen sama airsoft gun, dan saya pengen ada daerah Purwakarta itu, daerah tempat saya itu ada jadi hobi olahraga juga ya. Maaf buat
senior airsoft gunnya, bukan saya merasa pintar, bukan, tapi saya intinya saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, banyak saudara. Saya pengen ada daerah Purwakarta gitu. Soalnya banyak orang-orang tuh suka ngobrol sama saya, ada nggak ada Purwakarta? Ya kata saya nggak, saya dulu nyari dulu, nyari nggak, aduh susah Purwakarta, malah ke tempat toko olahraga gitu ya, gitu. Saya nyari nggak ada. Kalau di Bandung dulu ada lokasi. Ya udah, makasih gitu aja gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.